Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pelayan yang bersama dengan saya di tempat ini. Dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan. Minggu ini kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk beribadah kepada Dia. Memuji, menyembah Dia di dalam takut akan Tuhan. Tanggal 31 Oktober tahun 1517 merupakan hari yang bersejarah bagi gereja Tuhan. Paling tidak sudah 503 tahun yang lalu. Bagaimana umat Tuhan yang sudah tersesat, yang sudah menyimpang dari kebenaran Tuhan, dikembalikan lagi kepada satu cinta kasih Tuhan yang mengasihi gereja Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan Minggu Kudus hari ini kita menyambut hari reformasi. Kita memulai satu bagian seri 2 sisi reformasi minggu ini dan minggu depan. Kita merenungkan tentang bagaimana reformasi yang dilakukan oleh seorang yang cukup melawan Tuhan sebelum Tuhan memanggil dia. Lalu bagaimana dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan yang Maha Kasih itu. Kita membuka bagian kebenaran firman Tuhan dari Galatia, pasal yang pertama. Bapak Ibu bisa memperhatikan beberapa ayat, walaupun cukup panjang, saya hanya membaca beberapa ayat saja. Galatia pasal pertama, di situ ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Tetapi saya membaca dari ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku. Dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ aku kembali ke Damsyik. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada Minggu Kudus hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir bahwa natur kita untuk menginginkan sesuatu yang baru. Kalau memang sesuatu yang baru itu lebih baik daripada yang lama. Kecuali sesuatu yang baru itu bukan sesuatu yang menyukakan kita.
Pasti kita tidak menginginkan sesuatu yang baru. Pasti kita akan menyukai sesuatu yang baru kalau yang baru itu dianggap menyenangkan kita, dianggap menyukakan hati kita, dianggap membawa kita untuk lebih baik. Tapi kalau sesuatu yang baru kemudian tidak memberikan keuntungan, tidak memberikan benefit pada kita, kita tentu merasa tidak menyukai sesuatu yang baru. Misalnya, ketika orang sudah membangun satu hubungan yang begitu lama, percintaan yang begitu lama, tapi tiba-tiba cinta itu akan kemudian berakhir dan putus. Maka ketika orang mengatakan saya baru putus cinta, pasti orang akan mengatakan saya kecewa. Saya tidak menginginkan sesuatu yang baru ini terjadi. Saya kecewa karena ini sesuatu yang baru terjadi ini. Bukan sesuatu yang menyukakan hati saya. Bukan sesuatu yang membuat saya bangga, bukan sesuatu yang membuat saya bahagia. Tetapi kalau sesuatu yang baru, saya baru dapat apa? Baru dapat gaji. Pasti akan bersuka cita. Saya suka sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu saya dapatkan dan itu sangat berharga bagi saya. Ya, saya pikir bahwa kemudian saya akan menyukai hal yang baru demikian. Oleh sebab itu sesuatu yang baru bisa menjadi kesukaan dan juga bisa menjadi sesuatu yang tidak disukai. Tergantung sesuatu yang baru itu apa. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa membayangkan, jikalau saudara sudah berkorban sedemikian rupa, mengajar mendidik orang yang saudara cintai. Lalu ketika saudara sudah mengajar mendidik mereka, saudara tinggalkan mereka untuk sekian waktu. Dan ketika saudara tinggalkan mereka, datang orang lain yang sebetulnya bukan guru yang asli, bukan guru yang benar-benar guru, lalu mengajarkan kepada murid saudara atau mengajarkan kepada orang-orang yang sudah saudara ajar tadi, lalu mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang saudara sudah ajarkan. Padahal saudara tahu yang saudara sudah ajarkan sesuatu yang benar, tapi ketika dia datang mengajarkan sesuatu yang tidak benar, mengajarkan sesuatu yang merusak, apakah yang saudara rasakan? Pasti saudara akan merasa kecewa. Saudara akan merasa marah. Saudara akan merasa sangat-sangat marah. Itulah yang digambarkan di dalam kitab Galatia tentang bagaimana perasaan Paulus ketika dia menghadapi atau mendapatkan suatu realita yang terjadi di tengah-tengah orang percaya di Galatia. Surat Galatia, seorang tokoh reformator Martin Luther menggambarkan tentang bagaimana ia mengandalkan surat Galatia di dalam mengajar, di dalam berkhotbah, di dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran Injil kepada orang-orang di zamannya. Bahkan dia menyebutkan seperti istrinya sendiri. Ketika dia menyebutkan surat Galatia, maka Luther mengatakan istrinya sendiri. Surat Galatia ini ibarat istrinya sendiri. Artinya dia begitu mencintai, dia begitu menyukai, dia begitu sangat respon dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ibu bapak saudara yang terkasih, kemudian dia menganggap bahwa surat Galatia ini sebagai suatu makna Carta of Christian Liberty. Ketika orang-orang berusaha untuk mencari satu kebebasan di dalam mendapatkan keselamatan, maka surat Galatia ini menjawab, sesungguhnya tidak ada kebebasan yang ada pada manusia untuk boleh mendapatkan keselamatan sesuai dan sesuka dengan hatinya. Termasuk dengan cara-cara keberagamaan seperti yang ditawarkan oleh orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat satu problem yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Tuhan, di dalam kehidupan orang-orang percaya yang ada di Galatia. Sebetulnya seperti apa sih problem yang terjadi di sana? Tentang apa sih? Tentang ajaran. Tentang pengajaran yang masuk kepada orang-orang di Galatia. Mereka sudah terima Injil. Mereka sudah mendengar Injil dari Paulus. Mereka sudah mendengar kebenaran tentang Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat. Tetapi ada problem ketika orang masuk memberitakan Injil yang lain. Yang sebetulnya bukan Injil. Ini gambaran satu kekacauan pengajaran. Ini gambaran satu kekacauan ajaran yang berusaha masuk dan menyerang
kehidupan orang-orang percaya yang ada di Galatia. Bayangkan, zaman itu belum ada sosial media seperti sekarang. Zaman itu orang mendengar suatu pengajaran harus pergi ke satu tempat. Harus mendengarkan dari mulut orang langsung. Kalau seperti zaman sekarang, sosial media, kemudian kita bisa mengakses setiap pengajaran begitu banyak. Kita bisa mendapatkan broadcast, baik melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui YouTube. Di sana semua terbuka satu pengajaran di dalam dunia ini. Bagaimana kemudian ketika pengajaran yang tidak benar dicemplungkan, dimasukkan dalam sana. Seperti apa kita bersikap dan menghadapi pengajaran-pengajaran demikian. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Problem yang terjadi dalam jemaat Tuhan di Galatia adalah kekacauan. Suatu pengajaran, kenapa kacau? Karena disampaikan oleh orang yang memang sengaja mengacau. Kenapa mereka sengaja mengacau? Mereka tidak menyukai satu pemberitaan yang disampaikan oleh para rasul. Oleh Paulus, oleh rasul-rasul yang lain. Kenapa kemudian jemaat Galatia begitu mudah tergoda? Barangkali tawaran yang disampaikan begitu menggiurkan. Kedua, barangkali kehidupan jemaat Tuhan di Galatia masih begitu lemah, masih begitu dini untuk dilepas, untuk ditinggalkan. Mereka perlu pembinaan iman. Mereka perlu orang-orang yang meneruskan suatu pengajaran yang telah ditanamkan oleh Rasul Paulus di sana. Tetapi mau tidak mau, tentu kita mendapatkan dari kitab Galatia betapa di dalam kehidupan orang-orang percaya di Galatia terdapatnya kekacauan satu pengajaran. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kalau kita memperhatikan secara komprehensif dari tulisan Paulus kepada jemaat di Galatia, hal yang sangat mengacau di sana adalah tentang bagaimana hukum Taurat yang kemudian harus diberlakukan lagi kepada orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai satu tambahan untuk mereka diselamatkan. Padahal Paulus tidak pernah menganggap hukum Taurat sebagai hukum yang jahat. Paulus tidak pernah mengatakan bahwa hukum Taurat sebagai hukum yang tidak berguna. Paulus tidak mengatakan demikian. Paulus justru melihat hukum Taurat seperti yang kemudian ditafsirkan atau dipandang oleh tokoh reformasi. Martin Luther menganggap apa yang disampaikan oleh Paulus tentang hukum Taurat itu tidak lain dan tidak bukan. Hukum Taurat sekedar membuat kita untuk bisa apa? Menyadari akan keberdosaan kita. Waktu hukum Taurat diberikan kepada orang Yahudi, lalu mereka mestinya menyadari ketika mereka tidak sesuai dan tidak mampu melaksanakan tuntutan Taurat tersebut, mereka sadar mereka berdosa. Mereka sadar mereka tidak layak untuk diselamatkan oleh Allah. Tetapi kemudian apa yang disampaikan oleh Martin Luther juga sesuatu yang sangat menarik ketika dia menginterpretasi tentang kitab Galatia dan melihat hukum Taurat. Sebetulnya hukum Taurat kemudian harusnya membuat kita sadar, ya, kita tidak bisa diselamatkan oleh diri kita. Kita tidak bisa diselamatkan oleh upaya kita. Kita tidak bisa diselamatkan oleh tindakan-tindakan keberagamaan kita. Bukan hanya Luther yang melihat dan menyorot Taurat yang disampaikan oleh Paulus dalam kitab Galatia. Calvin pun kemudian menyebutkan tentang Taurat merupakan satu penuntun bagi orang-orang yang kepadanya Tuhan memberikan. Sampai kapan? Sampai Kristus datang. Sehingga dalam kitab Galatia itu Taurat digambarkan sebagai penudung. Sampai Kristus yang akan menggenapi Taurat itu datang. Sehingga ketika Kristus sudah datang, dia mati di kayu salib, menebus dosa manusia yang dicintainya. Maka mereka yang diselamatkannya tidak lagi harus kemudian melakukan sunat secara lahiriah. Kenapa? Karena sudah tercurah darah Kristus di kayu salib. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu menarik sekali bagaimana tindakan Paulus untuk melakukan satu pembaruan ajaran yang terjadi atau yang sedang berkembang di dalam kehidupan orang-orang percaya di Galatia.
Ya, Paulus mengingatkan akan Injil yang telah dia beritakan, akan Injil yang telah dia kabarkan, akan Injil yang telah dia sampaikan kepada mereka sebelum ia meninggalkan mereka, sebelum pengajar-pengajar sesat masuk ke jemaat Galatia. Paulus sudah menyampaikan kepada mereka. Oleh sebab itu dalam bacaan tadi, seperti yang dahulu telah kamu dengar dari apa yang kami beritakan, seperti yang dahulu telah kami beritakan kepadamu, haruslah engkau tetap berpegang kepada kebenaran itu. Haruslah engkau tetap berpegang kepada ajaran itu. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian ini kemudian apa yang Paulus pikirkan, apa yang Paulus lakukan di dalam membawa satu pengajaran yang kemudian dahulu dia diberitakan tapi kemudian diingatkan lagi. Untuk apa? Untuk kembali kepada kitab suci, untuk kembali kepada ajaran Kristus, untuk kembali kepada Injil yang sudah disampaikan. Itulah semangat yang diteruskan oleh tokoh-tokoh reformasi untuk mengembalikan gereja, mengembalikan orang percaya kepada satu pengajaran yang benar, kepada satu pengajaran yang berlandaskan kepada kitab suci. Paulus seorang yang sangat cerdas memahami Taurat. Paulus yang tentunya di bawah bimbingan guru besar Gamaliel sangat mengerti tentang seperti apa Taurat. Tetapi ketika dia diselamatkan oleh Kristus, dia memiliki satu pemahaman yang baru. Yang dahulu dia pikir dengan menganiaya orang percaya, dengan menganiaya murid Kristus, dia akan diselamatkan. Kini dia harus kembali kepada kitab suci dan juga membawa orang di Galatia untuk apa? Untuk memikirkan dan memahami, mengerti seutuhnya bahwa keselamatan adalah anugerah Allah. Keselamatan adalah kemurahan Allah, pemberian Allah kepada manusia yang sebetulnya tidak layak untuk menerima itu. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa dan mengkhianati Allah, menjadi lawan Allah. Dan Paulus juga menyadarkan kepada orang di Galatia bahwa pembenaran bukan karena mereka melakukan hukum-hukum Taurat. Pembenaran di hadapan Allah bukan karena mereka berpuasa. Pembenaran di hadapan Allah bukan karena mereka memberikan perpuluhan. Pembenaran di hadapan Allah bukan karena mereka mempersembahkan kurban. Pembenaran di hadapan Allah bukan karena mereka menyanyikan kidung-kidung pujian yang indah bagi Allah. Pembenaran di hadapan Allah, pembenaran di hadapan Tuhan hanya oleh karena iman. Itulah semangat reformasi yang diteruskan oleh para tokoh-tokoh reformasi gereja. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Paulus dari apa yang kita baca tadi. Menarik sekali bahwa Paulus bicara tentang satu pengajarannya, dia sadar betul. Apa yang dia ajarkan bukan bersumber dari manusia, bukan dia terima dari manusia, bukan manusia yang mengajarkannya, tetapi satu penyataan Allah, penyataan Kristus kepada dirinya. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ya. Banyak orang barangkali sampai kepada zaman sekarang, kekristenan, gereja-gereja dan bahkan tidak sedikit orang-orang Kristen yang dipengaruhi dan beranggapan saya mendapatkan satu iluminasi yang baru, saya mendapatkan satu penyataan yang baru, saya mendapatkan satu bisikan dari Roh Kudus yang kemudian mengatakan kepada saya tentang satu ajaran yang baru. Kalau kita kembali kepada Alkitab, para rasul yang memang dipercaya oleh Allah setelah Kristus yang mati, bangkit dan naik ke surga, maka kepada mereka Tuhan mewahyukan, Tuhan memberikan satu pengajaran untuk disampaikan kepada umat, untuk disampaikan kepada gereja, untuk disampaikan kepada orang percaya. Bagaimana dengan kita sekarang? Kembalilah kepada Alkitab. Ujilah segala sesuatu. Alkitab sudah sangat lengkap untuk kita. Untuk kita pelajari, untuk kita renungkan, untuk kita hidupi.
Jangan mencari sesuatu yang baru dalam konteks beriman kepada Kristus di luar apa yang Alkitab tegaskan. Semakin kita mencari sesuatu yang baru, semakin kita tersesat jauh di sana. Semakin kita mencari sesuatu yang baru yang tidak berlandaskan kepada kebenaran firman Allah, semakin kita jauh dari hadapan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus dengan memberikan satu pengajaran kepada jemaat di Galatia, kepada orang di Galatia, maka dia juga sebetulnya ingin mengembalikan mereka dan juga membawa kita untuk menyadari bahwa Injil yang dia beritakan adalah Injil yang datang dari Kristus yang dinyatakan kepada dia. Dan Injil itu adalah kekuatan Allah. Luar biasa kalau kita membaca tulisan Paulus dari kitab ke kitab, baik dari Roma, ya masuk Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose dan seterusnya. Ya, kita menemukan begitu ketatnya pengajaran Rasul Paulus tentang pembenaran oleh iman, diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan harus kembali kepada Alkitab. Manusia berdosa yang tidak mungkin dapat menyelamatkan diri dengan berbagai upaya yang mereka lakukan. Apa yang diberitakan oleh Paulus kepada mereka, ya. Jadi Injil yang disampaikan oleh Paulus adalah Injil yang telah diberitakan kepada mereka, ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Oleh sebab itu bicara tentang pengajaran, bicara tentang Injil, bicara tentang ajaran yang Paulus sampaikan bukan saja dia terima dari manusia, tapi Injil itu, kebenaran itu Allah percayakan kepada mereka yang dikehendakinya. Untuk apa? Untuk disampaikan. Sehingga tadi dia mengatakan bagaimana Tuhan memilih dia sejak dalam kandungan. Kemudian sejak dalam kandungan dipilih Tuhan. Lalu setelah hidup, lahir, muda, kemudian menjadi anak muda yang belajar kebenaran firman Tuhan. Lalu Tuhan kemudian apakah lalu membiarkan Paulus dalam satu penganiayaan yang besar itu. Kita bisa terheran-heran bagaimana cara Tuhan menyelamatkan tiap orang. Yang barangkali mungkin dalam kasat mata kita, dalam pandangan mata kita, mana mungkin orang seperti Paulus dipakai oleh Tuhan yang begitu jahat. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Karena itu ibu bapak saudara dikasih Tuhan, ya kalau begitu saya mau dipakai Tuhan Pak. Apakah saya harus menjadi jahat dulu? Tentu tidak, demikian juga bukan. Karena sejatinya kita sudah manusia yang berdosa, yang jahat di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi pembunuh, lalu kita menjadi orang yang jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak membunuh pun, kita sudah menjadi orang yang berdosa dan yang jahat dipakai. Ketika Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alat di dalam tangannya, maka Tuhan yang senantiasa memanggil. Dan Paulus sadar betul Injil, pengajaran yang dia sampaikan bukan hanya sekedar kehendak dia, bukan hanya sekedar bahwa saya mau, bukan hanya sekedar itu selera dia, bukan. Justru dia sadar itu adalah pemberian Allah, itu adalah kasih karunia Tuhan, itu adalah kepercayaan Allah kepadaku. Dan aku harus memberitakan, apalagi kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul yang kemarin kita habis waktu PA, ya, pasal yang ke-13. Waktu dia memberitakan kepada orang-orang Yahudi bahwa berita ini harusnya kamu yang terima, harusnya sampai kepada kamu dan harusnya kamu yang memiliki. Tetapi kamu merasa diri layak dan berkenan di hadapan Allah, maka Tuhan pakai saya memberitakan Injil ini kepada bangsa-bangsa lain. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembaruan pengajaran, tentu starting point yang sangat penting yang harus kita pahami adalah bagaimana pembaharuan yang Tuhan kerjakan pertama-tama dalam diri Paulus. Itu yang menjadi satu dasar yang sangat penting. Sebelum kemudian dia mengerti, memahami ajaran-ajaran yang Tuhan bukakan kepada dia, dia sudah terlebih dahulu mendapatkan satu pembaharuan yang dikerjakan oleh Kristus atas dirinya. Kapan? Di dalam perjalanannya ke Damsik ketika hatinya sangat bergembira, hatinya sangat bergelora, hatinya sangat-sangat berkobar untuk apa? Untuk menganiaya orang percaya. Dengan gagah perkasa, dengan kekuatan sebagai anak muda yang hebat, yang cerdas, dengan surat kekuasaan dari mahkamah agama, maka bagi dia
tidak ada halangan lagi bagiku untuk aku membinasakan orang percaya. Tapi apa yang Tuhan kerjakan? Di dalam melakukan pembaharuan terhadap diri Saulus yang kemudian menjadi Paulus, Tuhan membuat dia untuk tidak berdaya. Pertobatan Saulus kita bisa membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Sampai seorang bernama Ananias, seorang murid Tuhan yang saleh, yang setia, yang berada di kota Damsyik. Lalu ketika dia mendengar suara dari Allah yang menyampaikan kepadanya, engkau mesti harus pergi ke jalan lurus. Di rumah seorang bernama Yudas, di sana ada seorang Yahudi, seorang dari Tarsus. Dia sekarang sedang buta dan dia memerlukan pertolonganmu, memerlukan engkau untuk melayani dia. Apa yang dikatakan Ananias kepadanya? Tuhan, terlalu jahat dia itu. Dia datang ke kota Damsyik ini untuk membunuh umatmu. Tuhan katakan, dia akan kupakai untuk menjadi alatku. Memberitakan Injil kepada banyak orang. Bukan saja kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, tapi juga kepada orang-orang non-Israel. Dan bahkan kepada raja-raja dunia. Bayangkan, keberanian Saulus memberitakan Injil. Yang sebetulnya dia berjalan ke Damsyik dalam konteks untuk memusuhi Injil, untuk memusnahkan pengajaran yang disampaikan para rasul dan hidup orang percaya. Di sana ketika Tuhan merubah dia pergi ke bait Allah untuk memberitakan Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Siapa yang bisa mengerjakan hal seperti begini? Jikalau bukan kuasa Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih. Pembaharuan yang diajarkan atau pembaharuan ajaran yang dilakukan oleh Paulus untuk apa? Untuk mengajarkan, menyadarkan kepada jemaat yang sedang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan mereka. Inilah fungsi kenapa mesti disegarkan lagi, diingatkan lagi, dikembalikan lagi kepada satu pengajaran yang benar. Supaya jemaat, supaya orang percaya di Galatia, mereka disadarkan, dibangunkan dari bius pengajaran-pengajaran yang sesat itu. Saya pikir bahwa ini menjadi satu perhatian kita juga dalam konteks zaman sekarang. Berapa banyak gereja Tuhan, berapa banyak orang-orang Kristen yang sudah tertidur dan dibius oleh pengajaran-pengajaran yang hanya menyukakan telinga, yang hanya menyukakan mata, yang hanya menyukakan hati mereka. Tetapi sejatinya itu menyimpang dari kebenaran yang Allah inginkan. Maksudnya? Ya, tidak sedikit kemudian orang Kristen atau gereja tertentu barangkali mengajarkan ikut Kristus, enak, ikut Kristus, tidak menderita, ikut Kristus kamu akan menjadi kaya, ikut Kristus pasti kamu akan menjadi sehat, ikut Kristus pasti kamu akan lepas dari virus corona, ikut Kristus pasti kamu tidak akan miskin. Itu Injil palsu. Injil yang sejati, ikut Kristus, engkau mesti harus rela menderita, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Terlepas dari bagaimana penderitaan kita, tentu bukan pesanan kita. Tapi paling tidak, hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar ini. Pasti kita akan berhadapan dengan satu penderitaan. Ketidaksukaan, cacian, makian, fitnahan. Tetapi sebagai hamba Kristus, Paulus katakan, aku tidak mencari kesukaan manusia. Pembaharuan suatu pengajaran membangunkan gereja Tuhan, membangunkan orang percaya yang sedang tidur oleh karena dibius ajaran yang menyenangkan. Pembaruan ajaran atau mengembalikan kembali kepada satu ajaran Injil supaya orang percaya dapat diselamatkan dari ketersesatan mereka, supaya orang percaya hidup terus dalam satu pembaharuan akal pikiran mereka. Hidup terus dalam pembaharuan budi mereka. Hidup terus dalam pembaharuan laku mereka. Karena itu orang yang sudah mengalami reformasi dari Allah, pembaharuan oleh kebenaran Injil, harusnya hidupnya berbuah bagi Allah. Atau seperti yang sudah kita bahas, maka hidupnya harusnya di sana ada buah Roh Kudus. Menjadi pertanyaan bagi kita barangkali dia sebagai orang Kristen atau kita sebagai orang Kristen. Kita berpikir bahwa saya orang Kristen, saya murid Kristus dan bahkan saya pelayan Tuhan.
Tetapi bagaimana saya mempergunakan kata-kata saya untuk menipu, menggunakan kata-kata saya untuk memanipulasi, menggunakan seluruh anggota tubuh saya untuk menyukakan diri, menyenangkan diri, dan bahkan untuk kebanggaan diri. Dan sebagainya, karena itu hati-hati. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka sejatinya manusia sangat memerlukan suatu ajaran yang benar. Kenapa? Karena ajaran yang benar akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan mereka. Bayangkan kalau dari sejak kecil anak diajarkan untuk kamu mencuri. Mencuri itu bagus. Itu akan tertanam dalam pikiran mereka. Dan mereka akan menjadi anak yang kemudian waktu muda, waktu dewasa mereka akan pikir, wah mencuri bagus. Karena diajarkan bagus misalnya. Tetapi ketika pengajaran yang benar ditanamkan, diajarkan secara berulang-ulang dari sejak dini. Maka pengajaran itulah yang kemudian membawa hidup mereka. Untuk apa? Untuk hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dengan apa? Para rasul menghancurkan kehidupan umat-umat Yahudi atau menghancurkan kekuasaan atau menggentarkan kekaisaran Romawi pada waktu itu. Bukan dengan senjata, bukan dengan pasukan yang banyak, bukan dengan kekuatan fisik mereka, dengan satu ajaran Kristus. Dengan satu hal, Injil Kristus yang mereka beritakan. Sehingga orang takut, bahkan dikawal sedemikian rupa, masuk penjara pun mesti dikawal. Padahal mereka nggak punya senjata. Dibanding dengan pemerintahan kerajaan Romawi atau para tentara Romawi yang mengawal mereka. Tapi mereka sadar betul, ajaran mereka bisa sangat mempengaruhi kehidupan keberagaman Yahudi. Ajaran para rasul bisa sangat mempengaruhi kehidupan perpolitikan kekaisaran Romawi. Karena itu, habisi mereka. Apa yang ditakutkan orang terhadap kekristenan? Bukan takut karena kita lebih kaya dari mereka. Bukan takut karena kita lebih bersenjata dari mereka. Tapi karena kekuatan Injil. Yang ketika diberitakan, Injil itu akan mengubah. Padahal kerja Injil mengubah untuk apa? Mengubah untuk hidup orang semakin lebih baik. Semakin lebih benar. Semakin hidup dekat dengan Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Penting sekali untuk memahami ajaran yang benar. Tentu saja penting sekali untuk menghidupi suatu pengajaran yang benar. Ajaran yang benar bicara tentang apa yang disampaikan oleh Paulus. Bicara tentang Injil adalah seperti suluh yang menerangi, yang menuntun dan memberikan hidup kepada orang yang percaya. Bayangkan kalau tanpa Injil, dunia akan menjadi gelap. Hidup manusia akan menjadi gelap. Hati manusia akan menjadi gelap. Pikiran manusia akan menjadi gelap. Dan seluruh kehidupan kita akan menjadi gelap. Tapi kebenaran Injil itu menjadi suluh yang memberikan terang bagi kehidupan kita. Bagi jalan kita, bagi hidup kita. Karena itu bicara tentang satu ajaran yang benar. Yang Paulus ingin tegaskan, yang Paulus ingin sampaikan. Ajaran yang benar menuntun orang percaya dalam berjalan menjalani kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi kuat di dalam menghadapi pergumulan hidup. Sehingga mereka menjadi tangguh sekalipun di dalam berbagai kesulitan, penderitaan, aniaya. Karena mereka tahu mereka hidup dalam satu ajaran yang benar. Karena mereka tahu ajaran yang mereka terima, ajaran yang mereka hidupi, Injil Kristus itu menyelamatkan jiwa mereka. Menyelamatkan hidup mereka. Dan Paulus sangat konsen dengan satu pengajaran. Paulus bicara kepada Timotius, awasi dirimu dan awasi ajaran. Dengan demikian engkau bukan saja menyelamatkan dirimu, tapi juga menyelamatkan orang yang mendengarkan engkau. Oleh sebab itu dalam semangat reformasi yang akan kita hadapi beberapa hari ke depan, biarlah kita terus disadar ingatkan oleh Tuhan. Dan Yesus sendiri berkata, barang siapa mendengarkan perkataanku, barang siapa mendengarkan ajaranku, barang siapa mendengarkan Injil yang kusampaikan. Dan bukan hanya mendengar tapi juga melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang teguh. Sehingga ketika datang badai, ketika datang gelombang, ketika datang angin taupan, dia tetap kokoh berdiri. Tetap teguh berdiri. Inilah sebetulnya kenapa ajaran harus terus-menerus kita pelihara dalam konteks kebenaran. Kenapa kita harus dikembalikan kepada satu ajaran yang benar.
Karena ajaran itulah yang menuntun kita untuk tetap teguh beriman di tengah-tengah dunia yang sedang menuju kepada satu kebinasaan ini. Dan biarlah semangat reformasi menolong kita untuk hidup menjadi orang yang terus-menerus direformasi, dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Barangkali saudara akan berkata, Pak, firman itu dari dulu sampai sekarang itu terus. Betul. Justru karena itulah maka firman ini hidup. Kalau saudara mencari kemudian firman yang baru, saya percaya ketika orang mencari firman yang baru yang keluar dari form yang Alkitab sampaikan, kita akan semakin tersesat. Barangkali saudara akan berkata, wah mendengar itu bosan, mendengar itu jenuh. Saya sudah tahu, saya sudah sering membaca dari sejak saya kecil sekolah minggu saya sudah dengar. Dan bahkan saya sering kali mengkhotbahkan itu. Lagi-lagi itu yang dikhotbahkan. Dan itulah firman itu. Maka Paulus ingatkan, Injil yang dulu telah kuberitakan kepadamu, Injil itu juga yang kuberitakan. Karena itu, kalau ada yang berbeda dengan Injil yang kuberitakan itu Injil yang ngacau. Itu bukan Injil yang sejati. Dan barang siapa memberitakan Injil itu dan hidup dalam Injil itu, yang palsu itu, yang bukan Injil yang sejati itu, Paulus katakan, terkutuklah dia. Dan biarlah kita menjadi umat yang terus-menerus mencintai kebenaran, hidup dalam kebenaran yang membaharui hidup kita dari hari ke hari. Sehingga waktu kita hidup dalam firman, hidup kita baru. Hari demi hari kita baru. Bagaimana kita berpikir seperti Kristus berpikir, bertindak, bekerja, studi. Dan itu mempengaruhi hidup kita berkeluarga, hidup kita melayani. Karena kita tahu panduan kita adalah kebenaran Allah. Dan biarlah Tuhan menolong memimpin kita dan menuntun kita untuk terus hidup dalam cinta kasih-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.